Paratici ingin ajak serta dua penggawa Juventus ke Tottenham. Siapa saja mereka? Fabio Paratici dikabarkan akan segera menjadi sporting director Tottenham, dan ia diklaim bakal mengajak serta dua penggawa Juventus bersamanya, yakni Leonardo Bonucci dan Adrien Rabiot. Dari situlah beredar kabar bahwa Fabio Paratici sudah menemukan kandidat pemain yang ingin ia bawa ke Tottenham. Dua nama itu berasal dari Juventus. Yang pertama adalah bek senior Juve, Leonardo Bonucci. Lalu yang kedua ada gelandang Adrien Rabiot. Kabar ini dilansir oleh Gazzetta dello Sport. Laporan itu juga menyebut bahwa di antara keduanya, Bonucci mungkin yang paling sulit diajak cabut dari Juventus. Namun masih ada kans ia bisa diajak cabut Juve. Hal ini tak lepas dari hadirnya Massimiliano Allegri. Sang allenatore disebut memiliki hubungan yang kurang harmonis dengan Bonucci. Sementara Rabiot disebut akan lebih mudah, sebab selain karena ia kesulitan membuat dampak besar bagi Juve, menjualnya akan meringankan beban gaji klub. Namun sepertinya Adrien Rabiot juga akan sulit dibujuk untuk cabut dari Juventus. Pasalnya ia mengisyaratkan bertahan lantaran Massimiliano Allegri kembali ke Turin. 2 tahun lalu saya gabung Juventus juga karena saya tahu dialah pelatihnya. Akunya pada Gazzetta dello Sport, Juventus memenangkan begitu banyak trofi dengan dirinya di bangku cadangan. Mencapai final Liga Champions 2 kali, saya pikir ia menggunakan 2 tahun terakhir untuk menonton sepak bola dan bagaimana perkembangannya. Seru Rabiot. Tottenham sendiri juga disebut masih berusaha untuk bisa mendatangkan ex-pelatih Juventus dan Inter Milan, Antonio Conte. Namun kabarnya negosiasi antara kedua pihak berlangsung alot. Gelandang juara dunia Sami Khedira mengklaim Jose Mourinho sebagai hal terbaik dalam karirnya sebagai pesepak bola. Sami Khedira memuji Jose Mourinho dengan menyebut pelatih anyar AS Roma itu sebagai hal terbaik yang pernah terjadi dalam karirnya. Hal itu tak lepas dari peran Mourinho memboyong Khedira ke Real Madrid dari VfB Stuttgart pada tahun 2010. Khedira menceritakan bahwa awalnya dia dikabari oleh agennya soal ketertarikan Mourinho usai mengalami hasil buruk di Piala Dunia 2010 bersama timnas Jerman. Spanyol baru saja menyingkirkan kami dari Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan, dan saya terpuruk. Kami semua sangat sedih karena generasi itu pantas mendapat ke final. Ucap Khedira dikutip bola-sport.com dari Marca. Saya terpengaruh oleh kekalahan itu dan hal tersebut tidak keluar dari kepala saya. Tiba-tiba saya menerima telepon. Sami, Madrid menginginkanmu dan Mourinho akan menghubungimu. Ucapnya menambahkan, Khedira pun mengalami kesuksesan selama 3 tahun bekerja di bawah asuhan Mourinho dengan memenangkan trofi La Liga, Copa del Rey, dan Piala Super Spanyol. Bahkan setelah Mourinho pergi dari Real Madrid pada tahun 2013, Khedira justru semakin mendapatkan tempat di tim itu. Dia juga berkesempatan membantu Los Blancos juara Liga Champions pada tahun 2013-2014. Setelahnya, Khedira bergabung dengan Juventus pada tahun 2015 dan memenangkan 5 gelar Liga Italia. Dia Mourinho mengatakan kepada saya bahwa dia menginginkan saya untuk Real Madrid dan tidak meragukannya. Tutur Khedira. Percakapan itu mengubah karir saya. Mourinho adalah hal terbaik yang pernah terjadi pada karir saya. Luar biasa. Tahun-tahun pertama saya di Madrid memiliki intensitas yang luar biasa. El Clasico tahun pertama bersejarah. Yang pertama sangat sulit. Itu juga Clasico pertama saya dan kami kalah 0-5. Betapa sulitnya. Tapi itu membuat kami lebih baik. Mourinho mengambil langkah maju dengan tim sejak saat itu dan kami lebih kompetitif. Tim Madrid yang lain bangun saat itu dan kami bangkit di pertandingan berikutnya. Copa del Rey yang kami menangkan sungguh luar biasa. Permainan yang luar biasa, cara bermain yang luar biasa. Itu adalah pertandingan di mana Anda sangat menderita di lapangan. Tetapi pada saat yang sama, Anda menikmati semua yang dialami di lapangan, di ruang ganti, persiapan. Ucapnya mengakhiri. Khedira pun berbicara tentang rekan setimnya Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo adalah pencetak gol yang luar biasa. Angka-angka berbicara untuknya. Sejauh ini, dia adalah yang terbaik yang pernah bermain dengan saya. Tawaran PSG jauh lebih menggiurkan ketimbang Juventus. Bagaimana di Donnarumma? Donnarumma sedang menjadi rebutan beberapa klub raksasa Eropa belakangan ini. Bagaimana tidak? Ia adalah kiper dengan kualitas mumpuni yang bisa didapatkan secara gratis di bursa transfer musim panas. Ia dipastikan tak akan menambah masa abdi dengan klub yang membesarkan namanya, AC Milan. Menurut sejumlah laporan, kedua belah pihak diketahui tidak sepakat perihal gaji yang ditawarkan.
Milan menawarkan gaji sebesar 8 juta euro per musim kepada Donnarumma. Sementara sang pemain ingin dibayar sebesar 10 juta euro per musim. Keduanya sama-sama enggan saling mengalah sehingga kesepakatan pun tidak tercapai. Beberapa laporan kemudian mengaitkan Donnarumma dengan sejumlah klub papan atas Eropa, di antaranya Chelsea, PSG, dan Juventus. Satu persatu peminatnya tumbang, terutama Chelsea yang sudah memiliki kiper hebat dalam diri Eduardo Mendy. Menurut laporan, Juventus sangat menginginkan Donnarumma. Mereka menganggapnya sebagai penerus buat Gianluigi Buffon yang juga tidak memperpanjang kontraknya di Turin dan akan cabut di akhir bulan Juni. Juventus merasa di atas angin. Mereka kemudian melemparkan penawaran sebesar 6 juta euro. Rumornya Donnarumma telah menerima penawaran tersebut. Namun Juventus harus menyelesaikan masa depan kiper utamanya saat ini, Wojciech Szczęsny. Selama masa depan Szczęsny belum bisa ditentukan, Juventus tak akan merekrut Donnarumma. Dengan demikian, PSG menjadi kandidat terkuat penampung sang kiper di musim 2021-2022 mendatang. Untuk membuat Donnarumma semakin mantap hijrah ke Prancis, mereka melayangkan penawaran dengan nominal gaji yang cukup menggiurkan. Pakar transfer sport Italia dan Gazzetta dello Sport, Alfredo Pedola, berkata kalau tawaran gaji dari PSG berkisar di angka 10 juta euro per musim. Lebih lanjut, disebutkan juga bahwa proses negosiasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak terjadi sampai hari Senin 7 Juni 2021 pagi waktu setempat. Dan PSG cukup yakin bisa mengunci jasa Donnarumma dalam beberapa hari ke depan. Juventus, Real Madrid, dan Barcelona resmi dicoret dari Liga Champions hari Rabu gara-gara Liga Super Eropa. Federasi Sepak Bola Eropa UEFA kabarnya akan menjatuhkan hukuman kepada Juventus, Real Madrid, dan Barcelona perihal keikutsertaan di Liga Super Eropa pada Rabu 9 Juni 2021. Menurut laporan La Repubblica, ada dua hukuman yang bisa diterima ketiga klub di atas, yakni larangan tampil di Liga Champions selama 2 tahun atau dikenai denda. UEFA akan mengumumkan hukuman kepada Juventus, Real Madrid, dan Barcelona atas keikutsertaan di Liga Super Eropa pada Rabu. Tujuannya, UEFA ingin menyelesaikan masalah sebelum Piala Eropa 2020. Mungkin saja mereka dikeluarkan dari Liga Champions musim depan, atau bisa juga denda. Juventus, Real Madrid, dan Barcelona merupakan tim yang berkomitmen di ajang Liga Super Eropa. Ketika 12 klub di atas sepakat meluncurkan Liga Super Eropa, UEFA bergerak cepat. Mereka menggandeng FIFA dan 3 penyelenggara Liga Spanyol, Italia, dan Inggris. Tersisanya 3 klub ini tidak mengherankan, sebab Presiden Real Madrid Florentino Perez dan Juventus Andrea Agnelli merupakan petinggi Liga Super Eropa. Florentino Perez menjabat sebagai presiden, sedangkan Agnelli wakilnya. Sementara Barcelona membutuhkan turnamen Liga Super Eropa yang menjanjikan banyak uang. Demi menghindari mereka dari kebangkrutan, jadi akankah Barcelona, Real Madrid, dan Juventus dilarang UEFA tampil di Liga Champions musim depan? Diisukan hengkang, Ronaldo mulai pertimbangkan semua tawaran yang masuk. Spekulasi terkait masa depan Cristiano Ronaldo bersama Juventus masih menjadi hal yang cukup menyita perhatian dalam beberapa waktu terakhir. Walau para petinggi klub sudah berulang kali menegaskan bahwa sang pemain akan tetap bertahan di Turin, hal tersebut tak lantas membuat rumor transfernya mereda. Ronaldo sebenarnya masih terikat kontrak sampai tahun 2022, namun banyak pihak memprediksi bahwa pemain berusia 36 tahun itu bakal segera hengkang. Bukan hanya karena Ronaldo yang tak masuk dalam skema permainan Massimiliano Allegri, Juve juga enggan melepas sang pemain secara cuma-cuma di akhir musim 2021-2022. Kini peluang hengkangnya CR7 nampaknya semakin terbuka lebar. Menurut laporan ESPN, mantan pemain Sporting Lisbon tersebut tengah mempertimbangkan semua tawaran yang masuk. Padahal di sisi lain, dirinya juga dikabarkan sudah mulai melakukan pembicaraan dengan pihak klub terkait masa depannya. Sejauh ini Ronaldo dikabarkan masuk dalam rencana belanja Paris Saint-Germain. Bahkan kabar terakhir menyebutkan bahwa Les Parisiens sudah melakukan negosiasi awal dengan agennya. Sayang, publik masih harus menunggu soal keputusan apa yang akan diambil Ronaldo soal masa depannya. Pasalnya sang pemain dikabarkan baru akan menentukan sikap usai gelaran Piala Eropa 2020.
Juventus memang gagal mempertahankan gelar Scudetto, namun Ronaldo masih menjadi sosok penting dalam skuad di musim 2020-2021. Pemain kelahiran Funchal Portugal tersebut tetap berhasil mengoleksi 36 gol dan membantu Juve memenangkan Coppa Italia dan Supercoppa Italiana. Dilansir dari Tuttosport, Roberto Carlos ikut komentar tentang masa depan Cristiano Ronaldo ketika ditanya wartawan Tuttosport masa depan Cristiano. Dia baik-baik saja dengan Juventus. Dia adalah nomor 1 di dunia bersama Messi, Neymar, Mbappe. Saya tahu dia bahagia di Juventus, tetapi dialah yang harus memutuskan. Mari kita tunggu dan lihat.